Selamat datang dalam channel Dons Militer. Terima kasih telah menonton channel kami. Untuk mengetahui berita tentang dunia militer dan perkembangan militer, silahkan tonton terus dan bantu channel kami untuk subscribe dan klik tombol lonceng dalam channel kami. Baru-baru ini terdengar kabar bahwa Indonesia telah deal mengisi seluruh persenjataan dalam kapal yang dipesan dari negara Denmark, yaitu beberapa paket persenjataan. Di antaranya adalah beberapa senjata yang sedikit memiliki perbedaan dengan kapal aslinya, yaitu pertama meriam Otto Melara atau yang sekarang disebut Leonardo dengan 76 mm. Otto Melara 76 mm gun adalah senjata laut yang dibuat dan dirancang oleh perusahaan pertahanan Italia Otto Melara. Ini didasarkan pada Otto Melara 76/62C dan berkembang menuju 76/62 SR dan 76/62 Strales. Sistem ini cukup kompak untuk dipasang di kapal perang yang relatif kecil dan juga sangat efektif untuk kapal perang yang besar seperti Iver Holyfield. Tingginya tingkat kebakaran dan ketersediaan berbagai jenis amunisi membuat mampu untuk pertahanan jarak pendek, anti rudal, anti pesawat, anti permukaan, dan dukungan darat. Amunisi termasuk menusuk baju besi, membakar, efek fragmentasi diarahkan, dan putaran dipandu untuk mampu menghancurkan manuver rudal anti kapal. Ini dapat diinstal dalam kubah yang tersembunyi. Otto Melara 76 mm telah diekspor secara luas dan digunakan oleh 60 angkatan laut. Disukai daripada senjata laut 100 mm Prancis untuk proyek frigate. Selanjutnya adalah persenjataan Rheinmetall 35 mm atau disebut Rheinmetall Oerlikon. Ini sudah tidak diragukan lagi dan sangat terkenal di Indonesia, terbukti dengan ditaruhnya Rheinmetall untuk melindungi ibu kota. Sudah melakukan beberapa kali percobaan dan hasilnya sangat memuaskan. Selanjutnya yang ketiga adalah Exocet MM40 Blok 3. Sudah barang tentu Exocet memiliki kualitas yang sangat handal. Peluru kendali anti kapal buatan Perancis yang dikeluarkan dalam berbagai versi yang mampu dilancarkan dari kapal selam dan pesawat terbang dan juga kapal permukaan. Ia telah digunakan secara meluas dalam pertempuran sejak tahun 1980-an. Namanya berasal dari bahasa Prancis, berarti ikan terbang. Peluru berpandu Exocet dibina oleh Serikat MBDA Eropa Divisi Aerospatial, yang juga merupakan cabang Prancis bagi pasukan Anglo Prancis yang membina Concorde. Selanjutnya torpedo decoy sistem Leonardo A224S. Leonardo A224S
SMO3 kini dilengkapi teknologi Advanced Digital Signal Processor yang merupakan sejumlah upgrade fungsi klasifikasi dan tracking pada beberapa sasaran secara simultan, mendukung kerja akustik dan pengoperasian multifrekuensi di permukaan sasaran di perairan dangkal kedalaman 40 meter. Hulu ledak disematkan A244 SMO3 yaitu jenis omnidirectional yang dipercaya lebih punya efek mematikan pada sasaran. Torpedo generasi baru ini juga dilengkapi sistem propulsi ramah lingkungan di mana digunakan teknologi non-toksik yang tidak mencemarkan perairan. Torpedo 2 bilang propeller bergerak dengan counter-rotting dan mampu melesatkan torpedo dengan 3 pilihan kecepatan, yaitu kecepatan 38 knot, kecepatan tinggi 36 knot, dan kecepatan minimum 28. Ini banyak digunakan di Indonesia. Selanjutnya adalah MBDA Mika. Adalah sistem rudal anti udara multi target segala cuaca, tembak dan lupakan, jarak pendek dan menengah. Senjata ini dikembangkan dari 1982 oleh Matra. Uji coba pertama terjadi pada tahun 1991 dan rudal udara ke udara digunakan pada tahun 1996 untuk pesawat Mirage dan Rafael 2000. Daya jelajah ini antara 500 meter sampai 80 km dengan kecepatan 4 Mach. Dibuat di negara Perancis. Material Guardian MCA-AE, Active Radar Horning, Mika AR Imaging Infrared Horning, itu adalah sistem penuntunnya. Tipenya yaitu bertipe short to medium range air to air tactical missile. Rudal ini banyak digunakan oleh beberapa negara, di antaranya Prancis yaitu lewat French Air Force dan French Navy, Yunani lewat Alliance Air Force, India yaitu Indian Air Force, Maroko Royal Moroccan Air Force, dan Sultan of Oman yaitu Royal Navy of Oman. Ada juga oleh Qatar Emiri Air Force dan Republik Tiongkok atau Taiwan Republic of China Air Force dan Uni Emirat Arab atau UEA Air Force. Sedangkan Indonesia untuk saat ini belum menggunakan. Yang menarik dari kapal Iver Holyfield adalah modul stand flag. Odense Steel Shipyard mendapatkan kontrak konstruksi pembangunan 3 frigate dari Kementerian Pertahanan Denmark pada tahun 2006 senilai 850 juta US dollar atau senilai 283 juta per kapal. Kontrak Odense tidak ada hubungannya dengan pengadaan senjata AAW atau anti-air warfare dan integrasi sistem. Integrasi persenjataan dan sensor dilakukan oleh DELO atau Denmark Defense Acquisition and Logistics Organization.
Persenjataan frigat diperoleh dengan melakukan daur ulang atas persenjataan dengan sistem modul standar flag atau stand flag yang sebelumnya digunakan untuk kapal patroli, Fly Vervisken class, dan Crude Rasmussen class atau OPV, dan Epsilon class atau auxiliary ship. Dari ketiga tipe kapal ini, Iver Holyfield mendapatkan persenjataan meriam 76 mm Otto Melara, peluncur torpedo Mu-90 dan senapan mesin 12,7 mm, meriam CIWS Rheinmetall 35 mm, dan peluncur rudal anti kapal Harpoon Block 2 dan peluncur anti pesawat jarak pendek RIM-162 ESSN. Modul stand flag juga dikenal sebagai stand flag atau standard flag, adalah sistem muatan misi modular yang akan digunakan oleh Angkatan Laut Kerajaan Denmark atau Kongelige Danske Marine. Dengan adanya stand flag ini, maka dalam konstruksi kapal ada pemisahan antara platform dan payload. Setiap modul dibungkus kontainer bisa tahan karat berukuran panjang 3 meter dengan lebar 3,5 meter dan tinggi 2,5 meter. Mesin yang presisi memastikan bahwa setiap modul bisa cocok dengan koneksi untuk tenaga listrik, ventilasi, komunikasi, air dan data. Senjata atau sistem dipasang di atap kontainer, sedangkan mesin, elektronik, dan peralatan pendukung ditempatkan di dalam kontainer. Konsol senjata ditempatkan di ruang Combat Information Center atau pusat informasi tempur. Frigat Iver Holyfield yang pertama terdiri dari 6 modul stand flag. Sistem modul ini terus dilakukan perkembangan hingga sekarang. Dan sekarang dimulai dengan 12 modul stand flag dari mulai meriam utama hingga ke RHIB dibuat menjadi modul tersendiri. Dengan adanya modul stand flag, maka persenjataan frigat ini dapat dibongkar pasang atau dipertukarkan dengan mudah dengan kapal lainnya yang juga memakai modul stand flag dalam waktu yang sangat singkat. Untuk modul stand flag ini dalam kontrak pembangunan Iver class versi Indonesia sudah terkonfirmasi tidak masuk. Konfigurasi persenjataan standar Iver versi Denmark dan Indonesia. Denmark melakukan daur ulang persenjataan pada frigat Iver Holyfield class hampir pada setiap persenjataan karena tersedia stok yang dirawat dengan baik serta dibuatkan modul-modul tersendiri atau modul stand flag. Itulah sebabnya biaya frigat ini menjadi murah. Indonesia tidak melakukan daur ulang, namun membeli baru untuk persenjataan frigat ini. Antara Denmark dan Indonesia, persenjataan standar Iver class adalah serupa, kalaupun ada perbedaan jumlah dan merek itu karena alasan commonality atau commonality dengan produk sejenis di kapal lainnya. Yang berbeda di antara keduanya adalah rudal FLS. Rudal FLS yang dimiliki kerajaan Denmark adalah yaitu 2 Eurotorp Mu-90, sedangkan Indonesia mengandalkan
mengandalkan 3 Leonardo A244S. Vertical launch system dengan bobot standar kapal 5.900 ton dan bobot maksimal 6.645 ton. Itulah sebagian spesifikasi atau payload persenjataan yang akan ditanamkan dalam E4 Class di Indonesia. Terima kasih telah menonton channel kami.